A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khashi'an wa huwa hasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Santri Channel dan sahabat YouTube sekalian, yang pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah memberikan syafaat untuk kita baik di dunia dan di akhirat kita. Selanjutnya, saat ini kami sedang berada di Pondok Tahfiz Quran Yatim dan Duafa Rumah Cahaya yang berada di daerah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya mari kita ikuti bincang-bincang kami dengan pimpinan dari Pondok Tahfiz ini. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Rumah Santri Channel sekalian, saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan Pondok Tahfiz Quran Rumah Cahaya yang beralamat di Taman Lawu Blok E12 nomor 8 Perumpuri Cendana 1 Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya mari kita ikuti bincang-bincang saya dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga demikian Bapak dan sahabat Rumah Santri sekalian. Saya mohon izin untuk berbincang-bincang sedikit mungkin mengenai awal mula dari berdirinya Pondok Tahfiz ini. Bisa diceritakan Pak Ustadz dari sejarah awalnya? Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pesantren ini ya, kita mulai langkah awal itu di tahun 2019, tepatnya di bulan Juli. Kita mulai dengan 2 orang anak yatim. Kebetulan memang kita di sini mengkhususkan mendidik anak-anak yatim dan duafa ya. Kemudian di tahun 2020 bulan Januari awal ada peningkatan jumlah santri, yakni 8 orang ya, 8 orang santriwati yatim insyaallah. Kemudian di bulan Juli 2020 sampai hari ini alhamdulillah total jumlah santriwati adalah 19 anak ya. Nah, 19 anak ini sesuai dengan komitmen kami, seluruh pendidikan, biaya pendidikan termasuk biaya hidup mereka semua gratis, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan insya Allah mudah-mudahan ada rezeki dari para donatur, insya Allah mereka juga akan kita kuliahkan insya Allah. Tapi di sini dikhususkan untuk santriwati, yang putri saya iya, kebetulan khusus untuk saat ini kita baru buka yang putri saja, yang putra belum mampu kita. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah.
selanjutnya untuk materi pendidikan di Pondok Tahfiz ini boleh Pak Ustadz jelaskan sedikit? Ya. Baik, jadi gini, seperti pesantren pada umumnya, insya Allah kita sama ya, hampir sama insya Allah. Tapi intinya kalau di pesantren kami, kita menggabungkan antara metode pembelajaran pesantren digabung dengan Dignas, kurikulum dari Dignas. Nah, untuk anak-anak yang kebetulan mereka berusia di sekolah dasar, jadi mereka ini selain belajar di sini juga kita gabung atau menginduk ke PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang ada di sekitar Tambun sini. Kemudian untuk yang SMP, ya, usia SMP, kita juga menginduk ke SMP IT Insan Teladan Mandiri yang ada di Tambelang. Ya. Kemudian untuk SMA, yang usia SMA, anak-anak di sini menginduk ke SMA 1 Tambun Selatan untuk ikut SMA terbuka. Nah, untuk sehari-harinya, ya, jadi anak-anak mengawali kegiatan mereka di pagi hari, mulai dari 3:30 pagi, ya, mereka bangun, kemudian sholat tahajud, dilanjut dengan kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Nah, yang menjadi imam adalah bergantian di antara mereka. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan zikir pagi. Setelah zikir pagi mereka selesai, maka kemudian mereka halaqah Quran, mulai mereka menghafal ayat-ayat Quran. Ya, ini setiap hari seperti itu. Selanjutnya mereka setelah menghafal Quran, yang dilakukan adalah bersih-bersih, ya, bersih-bersih diri, mandi untuk bersiap-siap pelajaran di jam 7 pagi. Ya, di jam 7 pagi sampai jam 12 siang, ya, itu adalah waktu di mana mereka belajar diniyah, belajar agama di pesantren ini. Mulai dari belajar tahsin, memperbaiki bacaan Quran, kemudian tahfidzul Quran, ya, termasuk juga tadabbur ayat-ayat Quran. Jadi kebetulan di sini satu hari kita coba untuk tadabbur 1 halaman. Ya, 1 hari 1 halaman kita tadabbur Quran. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun selesai satu Quran kita tadabburi insya Allah. Kemudian selain menghafal Quran, anak-anak juga menghafal hadis, ya, hadis-hadis pendek dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Termasuk kita juga belajar sirah Nabawi, kemudian fikih, matan-matan fikih yang ringan-ringan, misalnya matan Abu Suja juga kita berikan, ya, fikih mazhab Syafi'i insyaallah. Kemudian setelahnya, ya, setelah jam 12 siang mereka istirahat, ya, sholat, makan, kemudian tidur, ya. Setelahnya asar mereka mulai aktivitas kembali ke kelas ini juga mereka belajar ilmu-ilmu umum, ya, ilmu-ilmu mulai jam 4 sore sampai jam 6 sore. Setelahnya, ya, maghrib seperti biasa mereka sholat, kemudian makan malam, ya, ba'da isya seperti biasa juga zikir, termasuk ada halaqah Quran, plus juga kemudian mereka murojaah kembali pelajaran-pelajaran yang selama ini, selama pagi sampai sore diajarkan oleh para guru di sini. Begitu seterusnya, ya, mulai dari sejak bangun pagi sampai tidur kembali, mulai Senin sampai Jumat. Kebetulan hari Sabtu dan Ahad, ya, kita mungkin libur untuk pelajaran, tapi untuk masalah hafalan tetap mereka harus menghafal di Sabtu dan Ahad. Begitu. Untuk murojaah. Untuk murojaah tetap, ya. Nah, kalau anak-anak santri sendiri itu yang ada di sini itu dari usia berapa, Ustaz? Ya, jadi kebetulan, ya, di sini bervariasi. Awalnya kita punya rencana, ya, yang masuk di sini harus dimulai dari usia SD awalnya. Usia SD kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, paling banter atau paling besar itu adalah kelas 1 SMP. Tapi ternyata antusias masyarakat bukan cuma yang SD, SMP saja, ternyata ada juga yang SMA. Maka kita juga tetap terima, tapi tetap dibatasin maksimal SMA kelas 1. Ya.
Kalau di sini sendiri ada target tidak Pak Ustadz untuk hafalan anak-anak, misalkan dalam satu bulan itu harus hafal 1 juz misalkan. Ada target seperti itu Pak Ustadz? Ya, jadi seperti ini. Sebelum anak-anak di sini dibebani target untuk menghafal Al-Quran, maka kita menekankan dengan betul sebelum mereka menghafal, maka bacaan Quran mereka harus sudah benar, sudah tartil, sudah sesuai dengan kaidah tajwid. Kebetulan kita di sini untuk tajwidnya memakai metode qiraati. Ya. Nah, anak-anak di sini awal kebanyakan memang mereka belum bisa baca Quran, ya, belum lancar, kemudian tajwidnya juga berantakan. Alhamdulillah setelah 1 sampai 2 tahun mereka dididik untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan setelah 2 tahun rata-rata mereka sudah mencapai syahadah untuk qiraati. Nah, baru setelah mereka syahadah, ya, kemudian mereka baru kita bebani dengan hafalan, gitu ya. Nah, di sini memang awalnya untuk awal-awal mereka menghafal, kita 1 halaman itu kita bagi menjadi 3 blok atau 3 bagian. Ya, 1 hari minimal 1 blok. Ya, bersyukur kita kalau mereka lebih dari itu, yakni 2 blok atau bahkan 1 halaman. Sehingga memang nantinya kalau 1 halaman per hari, ya mudah-mudahan 1 bulan selesai 1 juz. Jadi seperti itu. Saat ini, ya, setelah mereka menyelesaikan syahadah selama 2 tahun, rata-rata alhamdulillah 1 tahun terakhir ada yang sudah 5 juz, ada yang sudah 6 juz, bahkan lebih, ya. Tapi tetap kita pentingkan di sini adalah sebelum mereka menghafal, maka mereka wajib untuk tilawah dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, insyaallah. Artinya sebelum anak-anak kita menghafal, mereka harus melancarkan dulu bacaan-bacaannya, sekaligus tajwidnya mereka pahami benar-benar. Ya, insyaallah. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Pak Ustadz bisa memberikan motivasi untuk kami sekalian dan juga sahabat Rumah Santri Channel yang sedang menonton tayangan ini. Mungkin ada motivasi dari Pak Ustadz bagaimana untuk menghafal supaya bisa dengan mudah. Ya, jadi yang pertama, orang-orang penghafal Quran, gitu ya, kita tahu bahwasanya memang kedudukan mereka ini sangat tinggi nanti di akhirat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Dikatakan kepada para penghafal Quran, ya, bahwasanya bacalah dan naiklah. Baca kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi di posisi-posisi surga. Kemudian beliau sampaikan kama kunta tarattilu fit dunya, sebagaimana kalian dahulu mentartilkan bacaan kalian di dunia. Maka ini juga kenapa kita sebelum menghafal harus tartil dulu, ya, supaya nanti pada saat kita di akhirat juga bisa membaca dengan tartil, insyaallah. Nah, terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, fa inna manzilaka inda akhir ayat taqra'uha, karena kedudukan para penghafal Quran ini adalah pada akhir ayat yang dia baca, akhir ayat yang dia hafalkan. Maka ini adalah motivasi buat kita semua, termasuk para santri kami. Motivasi juga kepada para sahabat Rumah Santri Channel. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan motivasi yang besar kepada kita, bahwasanya kedudukan kita nanti di surga itu adalah tergantung dari seberapa banyak hafalan, termasuk juga amalan kita terhadap Al-Quran. Jadi memang bukan sekedar dihafal, tapi dipahami, kemudian juga diamalkan. Maka inilah Ahlul Quran, orang-orang yang disebut sebagai Ahlul Quran, para sahabat Al-Quran. Jadi begitu, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan motivasinya untuk kita sekalian. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Baik sahabat Rumah Santri sekalian, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Ustadz Rafiqul Godi selaku pimpinan dari Rumah
tahfiz ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat samudu 'adun bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah